Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum- Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, baik mahasiswa HKID semester 3, hari ini kita hadir di MK Fikih Munakat 1 yang sekarang sudah memasuki pertemuan ke-11. Baik, pertemuan ke-11 adalah materi yang akan membahas tentang tema poligami. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan terlebih dahulu share atau membagikan link absensi ya. Untuk hari ini, tanggal 12 November 2024. Dan tolong jangan jangan di-share keluar. Artinya yang hadir di sini hanya yang berhak mengisi absensi. Yang tidak ada di kelas Zoom hari ini tidak berhak. Jadi nanti tolong yang sudah hadir di kelas Zoom hari ini tetap tetap berada di tempat, jangan leave, tunggu sampai akhir kelas selesai. Dan nanti kalau ada kendala misalnya Pak, saya tiba-tiba keluar dari Zoom dan begitu mau masuk lagi sudah susah Pak, sinyalnya jelek. Nah, tolong yang mengalami itu laporkan atau minta tolong temannya untuk melaporkan. Ya. Oke, baik. Sekarang silakan saya akan bagikan linknya. Nah, itu sudah muncul ya. Silakan dibuka linknya ini. Absensi hari ini tanggal 12 November untuk kelas HKID. Silakan. Saya berikan waktu secukupnya untuk mengisi absensi. Oke, sudah ada berapa ini? 8 orang ya. Baik, kita lanjutkan. Sambil berjalannya waktu, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa materi hari ini adalah poligami. Oke, eh, saya akan share Google Classroom-nya. Oke, baik. Kita lihat ya. Ini
materinya poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Oke, perhatikan. Bahan kajiannya ada 3. Pertama, pengertian poligami. Kedua, hukum poligami. Dan yang ketiga, prosedur poligami dan implikasinya dalam hukum Islam di Indonesia. Atau hukum Islam. Baik, yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Poligami secara bahasa, secara istilah, itu saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermakna bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak itu atau suami memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jadi satu suami itu memiliki lebih dari satu istri. Bisa 2, bisa 3, dan maksimal 4. Itu poligami dalam Islam atau pengertian poligami. Nah, sebenarnya istilah poligami ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Dan poligami itu bisa dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Jadi satu istri, suaminya lebih dari 1. Sedangkan poligini, ya seperti yang poligami sekarang ini. Seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan. Poligini atau poligami. Nah, itu pengertiannya. Sedangkan hukum poligami, bagaimana kita melihat? Nah, saya kutip dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu juz 7 halaman 165. Disebutkan, la yajuzu lirrajuli fi madhhabi ahli sunnah ayatazawwaja aksaru min arba'i zaujatin fi ismatihi fi waqtin wahidin walau fi iddatin mutallaqatin. Jadi laki-laki menurut mazhab Ahlus Sunnah atau kelompok mayoritas Ahlus Sunnah menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan sebanyak 4 saja. Itu Ahlus Sunnah ya. Beda kalau Syiah atau yang lain. Ini Ahlus Sunnah yang mayoritas. Maksimal boleh 4. Lebih dari itu tidak boleh. Nah, kenapa? Ya karena memang sudah aturannya. Hanya boleh 4. Padahal dulu di masa Rasulullah atau sebelum datangnya Islam atau sebelum datangnya ayat yang mengatur tentang poligami, itu seorang laki-laki bisa menikahi beberapa perempuan pun bahkan hingga mencapai ratusan jumlahnya. Nah, sedangkan di Islam dibatasi. Boleh tapi maksimal 4. Walau fi iddatin mutallaqatin, meskipun dalam kondisi perempuan itu menjalani masa iddah setelah talak. Artinya, kalau misalnya suami itu punya istri 4, kemudian salah satu dari istrinya 4 tadi dia talak. Nah, biasanya kan seorang perempuan yang ditalak itu wajib menjalani masa iddah. Nah, ketika masa iddah itu belum selesai, si laki-laki tidak boleh menikahi perempuan lagi. Karena dia masih terikat oleh bahwa si perempuan ini masih menjalani masa iddah. Dan di masa iddah itu perempuan masih boleh dirujuk atau boleh dikembalikan menjadi istrinya lagi. Sehingga berkonsekuensi perempuan ini bisa mencegah laki-laki tersebut mengawini perempuan yang lain. Itu maksudnya. Walau fi iddatin
Walau fi iddati mutallaqatin. Jadi fa in arada ayyatazawwaja bi khamisatin fa alaihi ayyutalliqa ihda zaujatihil arba. Jadi jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan yang kelima, sudah punya 4, ingin nambah 1 lagi, maka wajib bagi laki-laki ini untuk menceraikan dulu salah satu dari 4 istrinya yang tadi. Diceraikan dulu, kemudian dijalani masa iddahnya dulu, baru setelah itu selesai, dia bisa menikahi lagi perempuan lain yang tadi yang kelima itu. Untuk menggenapi maksimal 4 istri. Wa yantadhiru hatta tanqadiya iddatuha, dan dia harus menunggu apa itu? Masa iddahnya selesai. Tsumma yatazawwaju biman aroda. Kemudian dia boleh menikahi kalau sudah selesai masa iddahnya, dia boleh menikahi perempuan yang mana saja dia kehendaki. Nah, itu hukum poligami yang diatur di dalam Islam. Yang berikutnya, dasarnya apa? Al-Quran surat An-Nisa ayat 5, ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ini ayatnya ya, dasarnya. Kemudian Bapak Zuhairi juga menjelaskan perihal apa yang melatar belakangi sehingga hukum perempuan itu dinikahi atau dipoligami itu maksimal 4. As-sababu fil iktisori alal arba. Alasan kenapa perempuan hanya bisa dinikahi maksimal 4. Inna ibahataz zawaji bi arba'in faqat qad yattafiqu fi ra'yina ma'a mabda'i tahqiqi aqsa qadratin wa ghayatin ba'dar rijali. Jadi maksimal 4 perempuan yang dinikah itu memang sudah sepakat bahwa inilah dasar kenapa hukum itu terjadi. Tahqiqu aqsa qadratin wa ghayatin ba'dar rijali. Terjadi bagi sebagian laki-laki. Apa dasarnya? Karena kita lihat di sini di yang di garis bawah ya. Fafil masyru'i ginan wa kifayatun. Wasaddul lubabi amamal inhirafati. Jadi kenapa dilarang? Karena ya sudah cukup sebenarnya. Enggak usah nama-nama lagi, sudah cukup. Maksimal 4 sudah cukup. Enggak perlu lagi kembali ke era di mana perempuan itu boleh dinikahi semaunya. Seenaknya laki-laki. Dan itu sudah maksimal ya, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Wafil masyru'i ginan wa kifayatun. Cukup dan ya selesai, cukup dan sudah berlebihan bahkan. Wasadul lubabi amamal inhirafi. Jadi sudah menutup pintu bagi adanya penyimpangan. Jadi kalau sudah lebih dari 5, 6, 7 dan seterusnya itu sudah termasuk dari penyimpangan atau keluar dari adat normalnya seorang laki-laki yang menikah. Gitu ya. Kemudian disebutkan juga summa inna fi ziyadati alal arba'i khauful juri alaihinna bil ajzi anil qiyami bi huquqihinna. Jika dengan bertambahnya jumlah 4 itu sebenarnya khauful juri dapat menyebabkan terjadinya kemaksiatan bil ajzi al qiyami karena tidak mampu untuk anil qiyami menegakkan atau mencukupi
bihukukihinna, hak-hak para istri. Jadi kata Wahbah, atau mungkin ini juga bagian dari pandangan ulama, bahwa sebenarnya dengan jumlah yang lebih dari 4 misalnya, itu justru akan menimbulkan maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya adalah bil ajzi alil qiyami bihukukina, akan menimbulkan tidak mampunya seorang laki-laki untuk mencukupi kebutuhan istri. Nah, kalau sudah tidak tercukupi kebutuhan istri, maka konsekuensinya adalah adanya perselisihan dan percekcokan di antara para istrinya. Pak, kalau misalnya ada seorang laki-laki super duper kaya, bahkan hartanya tidak habis dimakan 10 turunan. Gimana itu Pak? Kemudian dia menikahi perempuan lebih dari 4 dan kelihatan normal. Itu gimana Pak? Dia cukup, dia mampu, kayaknya luar biasa. Terus dia nikahi perempuan lebih dari 4. Itu kan apakah tidak bertentangan dengan pandangan Bapak seperti ini? Ya, betul. Memang dari sisi material, dari sisi harta, dari sisi kehidupan duniawi, hartanya udah habis. Tapi mungkin saja pada aspek lain juga muncul masalah, misalnya keharmonisan. Bisa jadi suami yang punya istri lebih dari 4, memang hidupnya secara duniawi bergelimang harta. Tapi yang lain ada penderitaan. Bagi siapa? Ya mungkin bagi para istri-istrinya. Atau mungkin juga sebenarnya bagi suami itu sendiri. Jadi sebenarnya menikah lebih dari 4 itu justru mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi sebaiknya hindari, jangan sampai terjadi ada laki-laki dibiarkan menikahi perempuan lebih dari 4. Nah itu sudah hitungan matematikanya Allah itu. Jadi Allah sudah memperkirakan, sudah tidak usah lebih dari 4, cukup. Karena kalau lebih dari 4 itu justru mudaratnya lebih besar. Gitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian dijelaskan wa ila hadza asyara al-Qur'anu biqaulihi azza wa jalla fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi kalau sekiranya kalian khawatir alla ta'dilu, tidak mampu bersikap adil bagi para istrinya, fawahidatan, maka Allah menegaskan cukup satu saja. Aila ta'dilu fil qismi, artinya mereka tidak bisa adil dalam hal apa? Fil qismi, dalam hal berbagi waktu. Wal jima'i, dan berhubungan intim. Wan nafaqati, dan memberikan nafkah. Fi zawajil masna, untuk istri yang kedua, wasulasi yang ketiga, warubai yang keempat. Fawahidatun, maka cukup satu. Fahuwa, maka istri yang satu, akrabu, lebih dekat, ila adamil wuku'i fi zulmi, lebih dekat kepada tercegahnya seseorang untuk bersikap dolim. Gitu ya pandangannya Wabah Zuhairi. Nah sekarang lanjut ke pandangan Wabah perihal ada 2 syarat sehingga seorang laki-laki itu dibolehkan untuk poligami. Karena tidak semua orang bisa diizinkan untuk poligami. Apa itu yang pertama? Nah, yang pertama adalah taufirul adli bainaz zaujati, yaitu mampu bersikap adil bainaz zaujati, di antara para istrinya. Jadi kalau suaminya hakul yakin merasa sanggup untuk bersikap adil, maka dia dibolehkan untuk menikah lebih dari 1. Tetapi kalau ternyata dalam faktanya dia rentan untuk bersikap adil, memiliki kelemahan dalam keadilan kepada istri, maka sebaiknya dicegah untuk berpoligami. Nah,
Adil itu yang bagaimana? Yaitu wahwa at-taswiyatu bainaz zaujati fin nawahil madiyati min nafaqatin wa husni muasyaratin wa mabitin. Jadi adalah persamaan bersikap menyamaratakan para istrinya fin nawahil madiyati pada aspek material atau aspek duniawi material. Contohnya min nafaqatin berupa memberi nafkah, wa husni muasyaratin dan juga bersikap baik dalam pergaulan, dan wa mabitin dan bertempat tinggal. Jadi harus adil suami itu dalam hal memberikan nafkah. Artinya kalau istrinya 4 ya nafkahnya juga harus sama. Misalnya istri pertama 10 juta, istri 2 10 juta juga, istri 3 dan 4 juga sama. Kalau hitungannya anak misalnya, istri pertama anaknya 1, anak dijatah oleh suaminya, anak harus dapat nafkah 5 juta satu orang. Ditambah istrinya 10 juta, berarti kalau anaknya 1, berarti nafkah yang diberikan kepada istri pertama itu 15 juta. Kemudian istri kedua, anaknya berapa? Istrinya anaknya sudah 3. Berarti nafkahnya harus sama dengan jumlah anaknya, berarti 35 juta. Berapa? 25 juta. Begitu juga istri ketiga dan keempat harus sama, harus adil. Begitu juga dalam hal apa? Dalam hal bersikap baik dalam pergaulan dan juga wa mabitin dan bertempat tinggal. Artinya begini, kalau mabitnya itu suami untuk istri pertama tinggal di rumah istrinya 2 malam, berarti istri kedua, ketiga, keempat juga sama 2 malam, 2 malam, 2 malam. Kalau misalnya istri pertama cuma 1 malam, istri kedua 3 malam, itu tidak adil namanya. Jadi harus ada penyamaan dan keadilan dalam bertempat tinggal. Itu yang pertama, harus bersikap adil bagi para istrinya. Yang kedua adalah al-qudratu alal infaki, mampu untuk memberi nafkah kepada para istri-istrinya. Jadi la yahillu syar'an, tidak dihalalkan secara syariat al-iqdamu ala zawaji. Al-iqdam apa? Menikahi ala zawaji, mendahulukan ala zawaji untuk menikah, sawaun min wahidatin au min aksara. Baik sama saja ketika dia menikah 1 orang atau lebih. Tidak boleh mendahulukan menikahi perempuan yang banyak tanpa mendahulukan bahwa dia harus menikahi perempuan 1 saja. Illa kecuali bitawafuril qudrati alamu aniz zawaji wa takalifihi, kecuali dengan adanya menyamakan kemampuan alamu aniz zawaji untuk membiayai pernikahan wa takalifi dan tanggungan lainnya. Jadi kalau dia mampu baru boleh. Jadi artinya tidak boleh poligami dulu diutamakan daripada menikah 1 orang. Kecuali dia sudah punya harta cukup, harta lebih, dan dia mampu menjalani kehidupan sebagai suami yang menafkahi. Jadi yang kedua adalah mampu menafkahi. Kalau tidak ada dua-duanya tadi, sikap adil dan mampu memberikan nafkah, maka seorang laki-laki dilarang untuk berpoligami. Begitu, ya. Nah, sekarang hikmahnya. Apa hikmah poligami? Di sini disebutkan hikmah poligami itu adalah bahwa sesungguhnya jumlah istri 1 itu sebenarnya al-afdolu, lebih utama, dan wahwal ghalib, dan biasa. 1 istri itu sudah wajar dan memang sudah biasa. Lebih utama dan sudah biasa. Wa amma ta'adduduz zaujati fahuwa amrun nadirun istisnaiyun. Sedangkan menikahi perempuan yang lebih dari 1 itu adalah amrun,
perkara nadirun yang jarang, istisnaiyun yang menjadi pengecualian. Jadi sebenarnya kalau punya istri lebih dari satu itu yang tidak normal, yang di luar kebiasaan dan jarang. Artinya dan ada pengecualiannya. Pengecualiannya ya mungkin dari sisi harta, mungkin dari sisi karakter, wibawa seorang laki-laki, ya itu bisa berbeda. Nah, disebabkan, kita lihat sebabnya. Ada dua, sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum menurut Bapak Azwari itu adalah apa? Faminha mu'alajatu halati killatir rijali wa kasratin nisa'i. Yaitu karena adanya masalah mayoritas populasi yang banyaknya perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi menurut populasi setempat atau populasi di wilayah tertentu, itu jumlah perempuannya lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Sehingga kalau dipadu-padankan, dipasang-pasangkan, maka ada yang tidak kebagian suami. Karena apa? Karena jumlahnya lebih banyak. Maka dari itu, sebab umum yang membolehkan perempuan itu membolehkan laki-laki itu poligami adalah karena sebab umumnya adalah karena rendahnya populasi laki-laki dibandingkan perempuan. Dan ini terjadi di mana? Di daerah Eropa ya, di Eropa Selatan, di mana pernah terjadi peperangan atau perang dunia ke-1, banyak laki-laki yang ikut berperang dan meninggal sehingga menyebabkan populasi laki-laki menjadi sedikit dibandingkan perempuan. Sehingga kondisi ini menyebabkan itu boleh untuk poligami. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab khusus. Ada beberapa sebab khusus kenapa poligami itu dibolehkan. Pertama, akmurul mar'ati au maraduha, yaitu kemandulan laki-laki perempuan dan sakitnya perempuan. Au ada mutawafuqi tabaiha ma'a tabaiz zauji, atau tidak adanya kesesuaian antara wataknya perempuan dan wataknya laki-laki. Maksudnya watak ini gimana? Atau penyakit? Atau watak itu artinya perempuannya mandul dan dia punya karakter yang jauh atau penyakit yang jauh. Artinya dia tidak bisa melahirkan anak karena adanya hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa punya anak. Mungkin karena penyakit kista atau penyakit apa sehingga dia tidak bisa punya anak. Atau mungkin karena mandulnya. Yang kedua, istidadu karahiyatir rajuli lil mar'ati fi ba'dil awqati, yaitu besarnya kebencian laki-laki kepada perempuan fi ba'dil awqati, besarnya rasa benci seorang laki terhadap istrinya pada beberapa waktu. Nah, daripada mereka bercerai, karena kata Rasul, ya bercerai itu adalah Allah suka tapi dibenci, Allah benci tapi dihalalkan. Sehingga ya sudah, daripada mendapatkan murkanya Allah, walaupun itu halal, ya sebaiknya jangan bercerai, mendingan nikah lagi saja. Itu kata Wahbah, sebab khusus. Dan yang ketiga adalah izdiyadul qudratil jinsiyati li ba'dir rijali, yaitu bertambahnya al-qudratu izdiyadul qudrati, bertambahnya kemampuan al-jinsiyati, kemampuan seksual li ba'dir rijali, karena bagi sebagian laki-laki. Itu sebab khususnya. Libidonya tinggi, susah dikendalikan, susah dikekang. Sehingga daripada terjerumus kepada dosa, ya sudah. Satu istri dianggap kurang, ya sudah silakan cari lagi istri tambah istri lagi. Ini sebab khususnya.
Tapi tetap kita harus kembalikan kepada dua alasan tadi. Yang pertama, bagaimana laki-laki itu bisa dibolehkan untuk poligami. Pertama, mampu untuk bersikap adil, dan yang kedua, mampu untuk memberikan nafkah. Sebab khusus itu bisa diabaikan jika sebab atau alasan dibolehkannya poligami itu bisa dipenuhi. Jadi abaikan ini. Kalau misalnya yang dua tadi tidak mampu, ya sudah, berarti tidak mungkin bisa dibolehkan laki-laki itu berpoligami. Meskipun dia libidonya tinggi. Tapi dia tidak mampu memberikan nafkah, maka mudornya lebih besar dibandingkan dia seperti ini. Jadi itu ya hukum poligami. Dan yang terakhir adalah prosedur dan implikasi poligami. Kita lihat di KHI, aturan yang menjelaskan tentang poligami. Ada di pasal 56, 57, 58, dan 59. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia dinyatakan bahwa poligami diatur dengan ketentuan yang sangat jelas. Artinya, poligami di Indonesia itu mengikuti arus besar ketentuan poligami yang berasal dari Timur Tengah, misalnya Tunis, kemudian Jazirah Arab, Maroko, Mesir, itu juga punya anutan yang sama. Jadi seorang istri atau seorang suami jika ingin berpoligami harus meminta izin terlebih dahulu dari istri sebelumnya. Itu wajib. Walaupun ketentuan dalam fikih atau qaul mazhab tidak ada aturan tentang izin istri. Tapi dengan kondisi saat ini di mana perempuan juga sudah punya hak untuk menentukan masa depannya, maka poin ini diselipkan dalam peraturan perundang-undangan negara muslim di Indonesia dan juga negara-negara muslim yang lainnya. Jadi di pasal 56 disebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama. Jadi tidak bisa sembarangan suami itu berpoligami. Harus ada prosedur yang diikuti dan dilewati. Apa itu? Ya harus ada izin dari istri sebelumnya. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, ada aturannya. Pengajuan permohonannya bisa dilihat pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Nah, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin pengadilan agama maka tidak punya kekuatan hukum, alias ilegal. Nah, pengadilan agama di pasal 57 disebutkan bahwa hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila satu, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Misalnya tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang menjaga rumah, menjaga aset milik suami. Kemudian yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya mandul atau mungkin tidak punya anak. Kemudian istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ini bisa dijadikan alasan untuk mengajukan izin poligami. Kemudian pasal 58. Itu silakan bisa dibaca sendiri ya mengenai syarat utama perihal apa yang harus disiapkan untuk mengajukan izin pengadilan agama. Pasal 59 sama juga berkaitan dengan kalau misalnya istri tidak memberikan persetujuan, maka istri atau permohonan ini bisa dibatalkan gitu ya, karena tidak ada izin dari istri. Atau permohonan juga bisa diajukan secara lisan. Prosedurnya bisa diberikan secara lisan. Oke, itu tadi aturan dalam KHI yang menyangkut poligami yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir adalah implikasi poligami dalam hukum Islam. Nah, akibat dari sistem perundang-undangan yang mengatur tentang poligami, maka muncullah istilah poligami legal dan poligami liar. Apa itu poligami legal? Yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan atau 4 perempuan
dan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut. Misalnya harus ada izin dari istri 1, 2, 3 atau istri sebelumnya dan mengajukan permohonan ke pengadilan agama, maka izinnya itu bisa menyebabkan suami bisa mencatatkan pernikahan poligaminya ke kantor urusan agama. Itu legal namanya. Sedangkan yang kedua, poligami liar. Itu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan atau seorang 4 perempuan, tetapi perkawinan tersebut tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Ini yang disebut poligami liar atau poligami ilegal. Contohnya bagaimana poligami liar? Nah, ini satu, poligami dalam masa iddah. Jadi suaminya punya istri 1, kemudian ditalak istrinya, talak 1. Nah, karena aturannya menyatakan bahwa istri jika ditalak raj'i atau talak 1, maka istri ini harus menjalani masa iddah. Nah, ternyata selama masa iddah itu istri dilarang menikah dengan laki-laki lain. Tapi aturan mengenai suami yang boleh dan tidak boleh menikah tidak terjadi. Sehingga yang terjadi misalnya suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, kemudian setelah dia menikah lagi dengan perempuan lain, si suaminya ini ternyata rujuk dengan istri pertama. Nah, rujuk karena sudah merasa menyesal karena dia ternyata masih mencintai istri pertamanya. Nah, ternyata ya sudah, setelah dirujuk ternyata dia berpoligami tanpa disadari. Istri pertama tetap, dia menikah lagi dengan istri kedua. Nah, disinilah terjadi poligami liar karena dia telah menikah tanpa adanya persetujuan dari pengadilan agama atau mahkamah syariah. Tentu saja ini disebut sebagai penyelundupan hukum karena telah bertentangan dengan pasal 4 nomor 1 tahun 74 yang menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya. Ya, jadi tidak ada kepastian hukum karena dia sudah menikah yang kedua kalinya, tapi dia rujuk dengan istri pertama. Itu yang pertama, poligami liar, poligami dalam masa iddah. Dan yang kedua, poligami liar itu adalah poligami akibat khalwat. Nah, ini hanya terjadi di wilayah yang menerapkan syariat Islam, misalnya di Aceh. Di Aceh disebutkan bahwa ada undang-undang atau peraturan mengenai Qanun Aceh yang mengatur tentang khalwat. Misalnya, ada aturan misalnya tentang jika seorang pasangan yang beda mahram dan belum menikah, berdua-dua di tempat umum atau di tempat lain, maka menurut pasal 1 atau pasal 22, pelaku khalwat ini diancam dengan hukuman takzir berupa cambuk maksimal 9 kali cambuk dan minimal 3 kali atau denda maksimal 10 juta dan minimal 2,5 juta. Itu ya aturannya ya. Tapi dalam kenyataannya yang terjadi adalah petugas wilayatul hisbahnya atau petugas mahkamah syariahnya atau petugas penegak Qanun asasinya atau Qanun Aceh itu berdiskusi atau membuat kebijakan yang berbeda dengan peraturan. Misalnya, mereka kasih pilihan kepada yang pasangan yang berkhalwat ini. Mau dicambuk atau ikuti aturan Qanun Aceh atau dinikahkan. Itu pilihan kedua, dinikahkan. Ya tentu saja misalnya kalau pasangannya tidak mau dicambuk atau ditakzir, ya mereka pilih menikah. Nah, muncullah masalah jika ternyata yang berkhalwat ini sudah punya suami, sudah punya istri misalnya. Kalau dia milih menikah, maka dia harus menikah yang kedua kalinya. Dan itu terlewatkan. Tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah penyelundupan hukum. Karena dia sudah
tanpa disadari mereka sudah berpoligami. Dan itu bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 174 tadi itu. Ini poligami liar yang muncul dari konsekuensi atau implikasi dari poligami yang berlaku di Indonesia. Aturan mengenai poligami yang terjadi di Indonesia. Jadi ada poligami yang legal dan ada poligami yang ilegal atau liar. Bagaimana solusinya? Bagaimana pandangannya? Yang maka seharusnya adalah harus ada jalan tengah untuk mengantisipasi tidak lagi terjadi persoalan poligami legal dan poligami liar, terutama poligami liar. Maka harus ada konsekuensinya begini. Misalnya di penerapan konon Aceh, maka petugas wilayah Tulisbah harus merujuk kepada peraturan yang berlaku atau misalnya merujuk kepada Konferensi Hukum Islam. Jadi kalau dia mengajukan opsi untuk menikah, harus dicek dulu apakah perempuannya ataukah apakah laki-lakinya itu sudah punya pasangan atau tidak. Kalau sudah punya pasangan, berarti pilihan untuk menikah bukan pilihan atau tidak boleh dijadikan pilihan. Harus mereka masuk ke aspek hukuman cambuk atau takzir. Karena kalau dia pilihan keduanya menikah, ya berarti dia poligami. Dan itu bertentangan dengan undang-undang tentang perkawinan. Nah, kalau misalnya yang tadi masa iddah, ya berarti harus ada pencegahan, harus ada larangan dalam upaya seorang laki-laki untuk menikah di saat istrinya ditalak satu dan sedang menjalani masa iddah. Harus ada penegasan. Jadi seperti itu ya pandangan saya, terutama perihal solusi agar tidak terjadi implikasi poligami dalam hal poligami legal dan juga poligami liar. Oke, saya kira itu. Silakan saya beri waktu secukupnya untuk kita diskusikan, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, baik. Silakan yuk, lihat ke videonya. Silakan Nisa, Fadilah, Setiabudi, Syihab, Rifki, Yoga, Salwa, Napisah, Aziza, Dinar, Kamila, Kana, Rizky, Taufik, Fakih, Hafid, Cindy, Fauzul. Yuk silakan. Yuk gantian yang ngomong, saya kan sudah ngomong dari tadi. Izin bertanya Pak, boleh nggak Pak? Apa namanya? Namanya Dian Sahrul. Oke, silakan Dian Sahrul. Mangga, katuran. Ini Pak, misalnya seorang suami mempunyai 4 istri. Apa? Kemudian salah satu. Bentar, ulangi. Misalnya seorang suami berpoligami mempunyai 4 istri ya, udah 4 gitu. Ya. Kemudian salah satu istrinya itu tanpa kabar gitu, menghilang tanpa kabar beberapa bulan, berapa tahun. Apakah seorang suami itu boleh berpoligami lagi gitu Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Misalnya seorang laki-laki menikahi 4 perempuan. Kemudian satu istrinya itu pergi kemana gitu ya, atau TKW ke luar negeri, bekerja di luar negeri sebagai migran, pekerja migran. Berapa tahun misalnya 3 tahun ya. Kalau misalnya 3 tahun dia tidak ada kabar, hilang di telan bumi bahkan, dicari informasinya tidak ketemu, kemana-mana tidak ada kabarnya, maka saat itu suami harus melakukan permohonan ke pengadilan bahwa istrinya hilang dan tidak ada kabar, salah satu istrinya menghilang tidak ada kabar, maka dia mengajukan talak. Harus diproses dulu ya oleh pengadilan agama itu. Laporkan ke pengadilan agama bahwa istrinya hilang, saya mau talak dia. Sudah 3 tahun ini tidak ada kabar. Maka nanti akan ada upaya dari pengadilan agama untuk memanggil sampai berapa ya? 2 apa 3 gitu. 3 kali bahkan. Nah, nanti jika ternyata 3 kali dipanggil secara
tertulis tidak ada informasi dan tidak ada kabar, maka nanti pengadilan agama akan memutuskan bahwa suami akan diberi kesempatan untuk menjatuhkan talak. Nah, kalau sudah begitu ya berarti selesai. Prosesnya sudah dicatatkan dan sudah diatur oleh pengadilan agama. Jadi jangan sembarangan naik. Sudah 4, 1 hilang, main pergi saja, terus suaminya langsung poligami lagi. Ya, jangan begitu. Harus ada prosedurnya terlebih dahulu yang diikuti supaya tercatat oleh negara bahwa suaminya mendapatkan kabar istrinya 3 tahun tidak pernah kontak dan komunikasi dengan dia. Ditanya atau dicari tahu oleh suaminya tidak ketemu kemana-mana. Akhirnya ya sudah, suaminya mentalak istrinya yang tadi. Sehingga dia bisa untuk melakukan proses pernikahan kembali. Gitu. Itu ya Dian ya, solusi dari yang saya berikan. Oke, baik. Yang lain silakan, yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan tentang poligami ini. Karena ini masalah yang real sehari-hari terjadi di sekitar kita. Perihal poligami. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan dengan tugas. Oke, perhatikan. Hari ini ada tugas ke-6 yang berkaitan dengan poligami. Tugas 6. Oke, perhatikan. Saya share tugasnya ya, perhatikan. Hari loadingnya lama ini. Ini dia. Perhatikan ya, tugas 6 adalah mencari dan menganalisis putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Jadi tugasnya adalah carilah putusan pengadilan agama tingkat pertama dari daerah mana saja. Silakan, pengadilan agama tingkat pertama, jadi bukan pengadilan tinggi agama tapi pengadilan agama. Dari mana saja, dari kabupaten mana saja yang memuat putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Nah, setelah itu buatlah analisisnya yang memuat 1. Duduk perkaranya, 2. Alasan pengajuan izin poligami, dan yang ketiga putusan majelis hakim berikut alasannya. 3 ini ya. Catatannya ingat, setiap mahasiswa harus berbeda nomor putusannya. Jangan sama. Tolong, ini diperhatikan baik-baik. Jangan sama. Jadi HKID ini dipastikan harus setiap mahasiswa berbeda nomor putusannya. Walaupun sama pengadilannya, tidak apa-apa. Tapi harus berbeda nomor putusannya. Nanti akan saya teliti. Siapa, nomor berapa putusannya, pengadilannya mana. Akan saya teliti satu-satu. Semuanya akan saya cek. Jika ditemukan kesamaan putusan, maka nilai mahasiswa peniru dan yang ditiru akan dikurangi setengah. Jadi yang nyontoh atau yang dicontoh sama-sama nilainya saya kurangi. Sebabnya karena saya tidak tahu siapa yang niru, siapa yang ditiru. Jadi otomatis udahlah, daripada saya harus ngecek ke sana kemari, ya sudah. Dua-duanya saya kurangi. Jadi kalau misalnya si A ketahuan ini sama ini dengan si B, berarti A dan B nilainya saya kurangi semuanya. Walaupun kenyataannya misalnya si A itu yang nyari sendiri, si B yang niru punya si A, tetap A kena resiko, B juga kena resiko, nilainya dikurangi. Dikuranginya banyak, setengah. Itu ya. Ingat, ini tugasnya individual, bukan kelompok. Dikerjakan di MS Word. Nah, perlu diperhatikan, nanti pada saat mengumpulkan tugas, lampirkan juga file hasil putusan pengadilan agamanya, biasanya berbentuk PDF. Jadi kalian buat makalahnya, buat analisisnya, dan juga nanti lampirkan juga file putusannya.
Contohnya begini, saya kasih contoh ya. Eh ini, misalnya gini, saya buka ini putusan peradilan ya. Oke. Ini yang versi online-nya nih, berarti supaya kelihatan jelas caranya mencari itu gimana. Karena kita kan nggak bisa mau cari ke ke pengadilan agamanya, nggak mungkin sampai kemana-mana gitu ya. Berarti solusinya kita harus cari di direktorinya nih. Jadi setelah buka putusan Mahkamah Agung.go.id, lalu pilih direktori, diklik ya, diklik direktorinya, kemudian pilih pidana perdata agama ya, pilih perdata. Kemudian tunggu sebentar. Nah, setelah itu muncul ini ya, di sebelah kiri ini ada putusan direktori. Di bawahnya ini ada klasifikasi. Lihat, perceraian, pengesahan nikah, waris Islam, harta bersama, sengketa perkara lainnya, dan pilih langsung izin poligami. Diklik ya. Ini ada jumlahnya 8.264 kasus atau perkara. Diklik aja. Lalu setelah itu sudah muncul nih banyak nih. Sudah muncul 8.000 berapa tadi? 8.264 perkara yang sudah putus ada 8 ribuan. Nah, sekarang tinggal pilih kalian. Pilih yang sudah publish supaya bisa di-download nih. Yang ada ininya, ini ada icon download dan jumlahnya nih. Ini berarti nih, lihat nih. Jumlah download sudah di-download 8 kali. Ini PA Lamongan sudah di-download 23 kali. Nah, yang kosong ini jangan di-download karena tidak ada, belum ditampilkan. Pilih yang sudah ada jumlahnya nih. Nah, coba saya buka satu ya, contoh aja nih ya, dan tolong nanti jangan dibuka lagi nih. Ini karena sudah saya jadikan contoh. Misalnya gini, buka ya Labuan Bajo, tunggu sebentar, sabar, klik, tunggu loadingnya dulu. Ya, Apa itu, suara apa itu? nggak tahu nih. Kayaknya siang habis dulu. Iya, ini lagi 1.000 kok. Nggak tahu. Lama ini ya. Itu jam berapa? Tapi itu pun nggak tahu nih. Oke, lama ini. Berarti gini aja dah. Jadi caranya kalian buka direktori putusan peradilan, kemudian pilih apa tadi itu? Pilih perdata agama, kemudian setelah itu pilih klasifikasinya itu izin poligami. Nanti akan muncul seperti ini ya, muncul. Dan perhatikan ini, saya kasih tahu. Pilih yang ada downloadnya, jumlah downloadnya. Kalau pilih yang kosong berarti tidak ada ini. Pilih yang ada downloadnya dan tolong juga nih dibaca. Setelah kalian download, dibaca isi putusannya. Jadi kalau ternyata nanti ditemukan, kadang ada ini kasus ya, saya kasih contoh kasus misalnya dia sudah download nih, misalnya di sini. Tapi ternyata ketika dia buka, itu kasusnya bukan kasus izin poligami. Mungkin kasus cerai talak. Berarti tidak sesuai. Jadi saya minta kepada kalian, nanti pada saat mendownload, dibaca dulu dan dicermati. Benar nggak ini putusan tentang izin poligami? Kalau ternyata kasusnya kasus perceraian, ya berarti salah. Kalau kasusnya tentang perceraian atau sengketa waris, ya berarti salah. Dan diingat, yang di-download itu adalah kasus poligami. Dan jangan sampai kasus lain masuk ke sini. Dan diusahakan kalian membuat analisisnya yang berkaitan dengan perkaranya bagaimana, kemudian duduk perkaranya apa, alasan pengajuannya apa, dan putusannya bagaimana. Itu yang harus diperhatikan. Nah, batas akhir pengumpulan tugas adalah minggu depan. Ya, diperhatikan supaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu. Dan usahakan kalian baca dulu file PDF-nya supaya tidak ada kesalahan dalam proses menganalisis. Dan tolong yang yang dikaji, yang dibuka adalah file tentang
putusan pengadilan agama, bukan putusan kasasi atau putusan banding, tapi putusan tingkat pertama atau putusan pengadilan agama. Gitu ya. Oke, jelas? Jelas, Pak. Ayo sekarang coba diaktifkan videonya semuanya. Ayo, biar semuanya kelihatan benar-benar kuliah ini. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan terus. Videonya diaktifkan. Yuk. Oke, baik ya. Saya kira itu silakan dipersiapkan mulai dari sekarang karena ini waktunya cukup panjang, 1 minggu, dan jangan sampai molor. Tolong nanti dilampirkan juga ya file dari putusannya. Kan sudah ada di situnya, di direkturnya sudah ada, tinggal download dan kalian pelajari dan dibuatkan makalahnya, buatkan analisisnya. Oke, saya kira itu untuk tugas hari ini dan begitu juga perkuliahan kita hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya akan cross check dulu absensi kehadiran untuk hari ini. Oke, ada 23 mahasiswa ya. Saya cek. Silakan menjawab nama yang saya panggil. Yang pertama, Nur Aziza. Ada Nur Aziza? Mana Aziza? Ada Pak, hadir. Ya, oke, berikutnya Yoga Maulana ada. Hadir Pak. Berikutnya Kana Kamalia ada. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Siti Napisah ada. Hadir Pak. Berikutnya Ahmad Setiabudi ada. Mana Setiabudi? Ini orangnya. Kemana Setiabudi? Yo, mana nih videonya, Pak? Ayo, mana Setiabudi ini? Badr ini, dengerin ini. Oke, berikutnya Nisa Amelia Putri. Ada Nisa. Hadir, Pak. Berikutnya Dian Syahrul Ramdhani. Dian, ada. Hadir. Berikutnya Ahmad Syihabul Qalyubi. Syihab, ada Syihab. Pak, izin ke kamar mandi tadi, Pak. Siapa? Izin kawan ini siapa tadi? Siap, Syihab ya? lagi BAB, Pak. Udah, oke, berikutnya. Siti Fadilah ada. Hadir Pak. Oke, Rizal Amri, Maftuhi ada, Rizal. Hadir Pak. Berikutnya Siti Rauhatul Kamilah ada, Kamilah. Hadir Pak. Berikutnya Nazif Najmuddin ada. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Rifki Hussein Ar-Rashid ada. Hadir, Pak, hadir. Oke, berikutnya Salwa Az-Zahratun Nur ada. Hadir, Pak. Hadir. Taufik Hidayatullah ada. Hadir Pak. Taufik Berikutnya, hadir. ya. Cindi Retno ada. Mana Cindi? Ini Cindi nih. Mana Cindi? Mana? Suaranya mana Cindi? Cindi. Suaranya ada. Berikutnya Faisal Al-Fajrian Syah ada, Faisal. Mana Faisal? Kalau nggak ada saya delete dulu ya. Nggak ada ya. Saya delete Faisal ya. Ya sudah, saya delete nih satu. Berikutnya Dinar Kuntum Maula ada. Ada, Pak. Berikutnya Fakih Atoillah ada. Hadir Pak. Berikutnya Ayu Herdianti ada. Ada Ayu Herdianti. Izin Pak, kayaknya soalnya kakaknya nikahan. Tapi dia ngisi absen ini. Ya nanti saya cek ya Ayu Herdianti. Tadi sempat masuk Pak. Tadi ada ya Ayu Herdianti ya? Tadi ada. Tadi ada kok. Ya udahlah saya kasih dispen, enggak apa-apa.
Anissa Nursita ada, Hadiroh Anissa. Bapak. Oke, berikutnya. Hafid Hardiansyah ada. Izin Pak, lagi Hadir Pak, hadir. Saya hadir Pak, hadir. Hafid apa? Terima. Hadir Pak. Oke, ya, berikutnya Ahmad Fauzul Muttaqin ada. Fauzul. Hadir Pak. Hadir. Ya, dan terakhir ini Rizky Adam, ada Rizky Adam. Hadir Pak, hadir. Ya, oke, ada yang belum absen coba? Sudah semua ya? Saya Pak. Siapa? Itu Pak Cindy Retno, katanya kameranya error Pak. Hadir. Siapa? Cindy ya? Ya udah, oke. Siapa lagi yang belum tadi? Ahmad Setiabudi Pak. Sudah tadi kamu. Kenapa kok muncul baru sekarang ini? Tadi habis dari kamar mandi Pak. Sudah, oke. Sudah yang lain ya? Sudah semuanya ya? Sebentar, ini kayaknya belum ini. Aldi Dinastia sudah belum, Aldi? Belum Pak. Kenapa belum absen? Kenapa coba? Tadi lagi ke bawah Pak. Ya udah, sekarang absen. Saya tunggu sampai jam 8.55 ya. Iya Pak. Oke ya, baik saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.